Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari SMA Negeri 3 Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran sebagai pemenuhan tugas RPL Pendidikan Profesi Guru UIN Syarif Hidayatullah Jakarta batch 1 tahun 2024. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Syu'abul Iman, yakni cabang-cabang iman. Baik, langsung saja kita mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tujuan pembelajaran dari video kali ini atau pembelajaran kali ini yakni yang pertama, menganalisis makna Syu'abul Iman, yakni cabang-cabang iman, mulai dari pengertian, dalil, macam-macam, dan manfaatnya. Kemudian yang kedua, mempresentasikan makna Syu'abul Iman, yakni cabang-cabang iman. Kemudian meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Dan yang terakhir, membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Baiklah, langsung saja infografis. Iman tidak bisa hanya diucapkan dengan lisan, namun juga harus diyakini dengan hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, tujuannya setelah mempelajari materi ini, siswa memahami bahwa ada 77 cabang keimanan dan siswa mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yakni yang pertama, dari segi lisan ada 7 cabang iman, kemudian dari hati 40 cabang, dan perbuatan 30 cabang. Kemudian dustur ilahi, yakni ini adalah konstitusi ilahi sebagaimana dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, yakni tulang belakang, anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah SWT mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Kemudian tentang iman. Pertama, makna dari iman. Iman secara etimologis atau secara bahasa berasal dari kata amana yu'minu imanan. Artinya tasdik, yaitu membenarkan, mempercayai. Dan secara istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi, ketika orang hanya mengucapkan beriman, saya beriman kepada Allah secara lisan, tapi tidak dibenarkan dengan hatinya dan tidak dibuktikan dengan amal perbuatannya, maka keimanannya tersebut belumlah lengkap. Kemudian tujuan dari keimanan adalah penghambaan diri kepada Allah SWT semata-mata antara manusia dengan penciptanya, bukan penghambaan pada manusia lain dengan golongan atau sesama manusia. Itu nanti bisa dinamakan dengan syirik ya. Kemudian macam-macam iman. Itu ada iman taklidi, yaitu iman mengikuti, iman tahqiqi, kemantapan hati, iman istidlali, berdasarkan bukti. Dan tahapan iman dibenarkan di dalam kolbu, yakni keyakinan mendalam dan kebenaran yang disampaikan, kemudian diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa iman merupakan suatu ucapan
perbuatan, serta niat, yang mana tidak sempurna apabila salah satunya tidak bersamaan dilakukan dengan yang lainnya. Jadi antara apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan apa yang kita yakini dalam hati serta apa yang kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya tingkat keimanan itu ada 3, yakni yang pertama ilmu yakin. Dalam pemaknaan bahasa, ilmu yakin adalah keyakinan yang didasarkan kepada ilmu. Sesuatu yang ada dengan syarat ada buktinya diperuntukkan bagi mereka yang cenderung rasional. Ya, jadi untuk mereka yang memerlukan bukti-bukti, maka ini memerlukan ilmu yakin. Kemudian ada ainul yakin, yakni keyakinan yang didasarkan pada pengamatan sesuatu yang ada dengan disertai kejelasan. Ini untuk para ilmuwan, ya. Jadi untuk semakin menambahkan keyakinan mereka, para ilmuwan memerlukan ilmu ini atau keimanan, tingkat keimanan ini. Kemudian ada hakul yakin. Hakul yakin adalah keyakinan yang didasarkan pada suatu yang hak dan kebenaran. Biasanya kalau ini untuk orang-orang yang makrifat. Baik, di sini ada penambahan dan pengurangan keimanan seseorang. Apabila iman kita ingin bertambah, maka kita harus mengenal Allah melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Contohnya, kita mengamalkan atau mengetahui Allah melalui Asmaul Husnanya yang 99. Kemudian memperhatikan ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah, ya, dan juga ayat syariah. Kauniyah ini adalah ayat-ayat tentang kejadian yang ada di sekitar kita. Kemudian banyak melakukan ketaatan, ya, taat dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah, ya, dan menjauhi larang-larangannya. Kemudian meninggalkan kemaksiatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian iman dapat berkurang apabila kita melakukan yang pertama, berpaling dari mengenal Allah. Jadi pengurangan iman ini adalah lawan dari penambahan iman tadi. Kalau penambahan iman kita mengenal Allah, kalau pengurangan iman kita berpaling dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kemudian tidak mau memperhatikan ayat-ayat Allah, sedikit amal soleh, kemudian melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian di sini pilar iman. Pilar iman ada 6, seperti yang kita ketahui bersama-sama dalam rukun iman. Itu ada 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, malaikat Allah yang wajib kita ketahui, itu ada 10, ya, kita harus tahu. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah juga ada 4, harus kita hafalkan. Iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, kemudian iman kepada qada dan qadar atau ketetapan dan ketentuan Allah, atau iman kepada takdir, ya. Kemudian kadar minimal rukun iman, ya. Yang pertama iman kepada Allah, beriman dengan wujud keberadaan Allah, beriman dengan rububiyahnya Allah, beriman dengan uluhiyahnya Allah, beriman dengan nama-nama dan sifatnya Allah. Kemudian iman kepada para malaikat Allah. Di sini ada beriman dengan keberadaan para malaikat, mengimani secara rinci nama-nama, ya, serta tugas-tugasnya, sifat-sifatnya. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini mengimani bahwa seluruh kitab berasal dari Allah, ya. Kitab yang 4 itu semua berasal dari Allah SWT. Mengimani secara rinci nama-nama kitab Allah, ya. Lalu siapa yang menerimanya, kita harus tahu. Jangan sampai kita tidak tahu, ya. Beramal dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya selama belum dihapuskan. Kemudian iman kepada para rasul, mengimani bahwa rasul seluruhnya adalah risalah, ya, menerima risalah dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengimani secara rinci nama-nama para nabi dan rasul, kapan lahirnya, ya, kemudian kaumnya apa, mukjizatnya apa, dan lain sebagainya. Kemudian iman kepada hari akhir, beriman dengan hari kebangkitan, beriman dengan hari perhitungan, beriman dengan surga dan neraka, beriman dengan segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Maka dalam Islam hari akhir itu dikenal dengan hari kiamat, ya. Ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Kemudian kita harus percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian. Kita harus percaya adanya surga dan neraka, harus percaya adanya siksa kubur bagi orang-orang yang banyak dosanya. Kemudian
iman kepada takdir atau iman kepada qada dan qadar Allah, ketentuan dan ketetapan Allah. Yang pertama, beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi, beriman bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu di Lauhul Mahfuz, beriman bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah, dan beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan makhluknya Allah. Kemudian dalil pilar iman seperti yang ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalam ba'ida. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang disapa hanya orang-orang yang beriman ya. Yang tidak beriman tidak disapa dalam ayat ini. Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakni Muhammad, dan kepada kitab-kitabnya, yakni Al-Quran, yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya, yakni kitab Taurat, Zabur, Injil ya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian atau hari kiamat, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran surat An-Nisa ayat 136. Kemudian dalil Syu'abul Iman seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu bid'u wa sab'una au bid'u wa sittuna sub'ah fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batum minal iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. Jadi menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, contohnya ada batu di jalan, kita singkirkan ya. Kemudian malu itu juga sebagian dari iman. Itu menurut hadis riwayat Muslim. Kemudian dalil Syu'abul Iman yang kedua diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, telah menceritakan kepada kami Muhammad Al-Ju'fi, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Amiri Al-Aqadi berkata, Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Dinar dari Abu Sholih dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada lebih dari 60 cabang, dan malu itu adalah sebagian dari iman. Jadi kita harus malu ketika melakukan kesalahan. Kita harus malu ketika kita tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, jangan jadi orang yang nggak tahu malu ya. Karena malu merupakan sebagian dari iman. Kemudian macam-macam Syu'abul Iman. Di sini terdapat beberapa ahli hadis yang menulis risalah mengenai Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Di antaranya yakni Imam Baihaqi radhiyallahu an, Abu Abdillah Halimi radhiyallahu an, Syekh Abdul Jalil radhiyallahu an, Imam Abu Hatim radhiyallahu an. Para ahli hadis ini menjelaskan dan merangkumkan 77 cabang keimanan dan dibagikan menjadi 3 kategori atau golongan berdasarkan dari hadis Ibnu Majah. Ini An Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlu bil lisani wa amalun bil arkan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan perwujudan akan sebuah perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian dimensi keimanan, pertama ma'rifatun bi qalbi, yakni kita harus meyakini dengan hati. Kemudian iqrarun bil lisan,
kemudian diucapkan dengan lisan, dan terakhir amalun bil arkan, yakni mengamalkannya dengan perbuatan. Jadi tidak bisa kalau kita hanya mengucapkan saja dengan lisan namun tidak diyakini dengan hati, apalagi tidak dilakukan dengan amal perbuatan, ya. Kemudian ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Di sini terdapat 30, ya. Terdapat 30 seperti yang ada di layar para penonton semua, mulai dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab, dan seterusnya. Kemudian iqrarun bil lisan, yakni diucapkan dengan lisan, ya. Bisa dengan membaca kalimat thayyibah, membaca Al-Qur'an, ya, kemudian berdoa, berzikir, dan menghindari bacaan yang sia-sia. Sebagaimana hadis dari riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, lisan orang yang berakal muncul dari baik hati nuraninya, sehingga ketika ia hendak berbicara, terlebih dahulu ia akan kembali ke hati nuraninya. Apabila pembicaraan yang bermanfaat baginya, maka ia akan berbicara, dan apabila dapat berbahaya, maka ia menahan diri. Sementara hati orang yang bodoh terletak pada mulutnya, dan ia berbicara apa saja sesuai yang ia kehendaki. Maka dari itu, hindari yang namanya perdebatan, ya. Walaupun kita benar, jadi jangan terlalu bersemangat untuk berdebat, karena bagaimanapun orang akan tetap benar menurut pandangannya mereka masing-masing, ya. Apalagi orang yang tidak pernah bisa berintrospeksi diri. Kemudian amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan. Di sini terdapat 40, ya. Ini seperti yang di layar, 1 sampai 20, bersuci atau taharah, menegakkan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, ya. Kemudian mendidik anak-anak dengan pola asuh dan pola didik yang baik, kemudian menjalin silaturahmi, taat dan patuh pada orang tua, dan terakhir menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan, seperti tadi. Jadi kalau ada batu besar, ya, di tengah jalan, ada kayu, ada yang membahayakan pengguna jalan, disingkirkan, jangan malah ditaruh ke tengah jalan, ya, itu berbahaya. Kemudian yang terakhir, project dari bab ini, ya, tugasnya, ya. Yang pertama, bagilah kelas menjadi 3 kelompok. Kemudian kelompok 1 cari bahan untuk presentasi, ya. Yakni tentang iman dalam hal niat, akidah, dan hati. Kelompok 2 yakni tentang iman yang berkaitan dengan lisan, dan terakhir kelompok 3 cabang iman tentang perbuatan anggota badan. Kemudian susun materi presentasi tersebut dengan membuat mind map, ya, pada kertas pleno. Lalu perwakilan kelompok nanti akan bergantian untuk presentasi di kelas. Dan terakhir, alhamdulillah materi ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri dan dibuang, jangan diambil, ya. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah SWT, dan silahkan diambil sisi positifnya. Terima kasih, sekian dari saya. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan maupun perkataan, ya. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.